Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Husanatifah dengan NIM 121221250 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas histologi praktikum mengenai sistem sirkulasi, khususnya struktur umum pembuluh darah. Jadi sistem sirkulasi itu berjalan simultan antara jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Sistem sirkulasi ada dua macam, yaitu sistem pompa yang dilakukan jantung dan sistem pembuluh darah yang berjalan ke seluruh tubuh bersama saraf dan jaringan limfatik. Berikut struktur umum pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada tiga struktur, yaitu tunika intima atau interna, tunika media, dan tunika adventitia atau eksterna. Untuk tunika intima itu terdiri dari endotel dan subendotel yang terdiri dari jaringan fibroelastis, yaitu membran elastika interna. Pada tunika media terdiri dari otopolos sebagai komponen utama yang berselang-seling dengan sabut elastis. Setelah itu ada tunika adventitia atau eksterna, yaitu jaringan fibroelastis padat, yaitu membran elastika eksterna. Jadi pada pembuluh darah itu ada dua, yaitu arteri dan vena. Pada arteri dibagi lagi, yaitu menjadi arteri kecil atau arteriol, lalu arteri sedang atau muscular arteri, dan arteri besar atau elastic arteri. Pada arteri kecil dibagi menjadi tiga, pada tunika intima terdiri dari endotel, pada tunika media terdiri dari sabut otot polos yaitu 2-5 lapis, dan tunika adventitia berupa lapisan fibroelastis. Setelah itu pada arteri sedang, pada tunika intima terdiri dari endotel yaitu membran elastika interna, lalu tunika media yang terdiri dari lapisan otot polos, selanjutnya tunika adventitia yang terdiri dari sabut elastis yaitu membran elastika eksterna. Lalu pada arteri besar dia berisi aorta dan cabangnya, lalu pada tunika intima berisi endotel dan sabut elastis. Selanjutnya pada tunika media ini adalah lapisan terdepan yang berisi membran elastis berlubang atau fenestrated elastis membran. Lalu tunika adventitia yang terdiri dari membran elastis biasa, tidak ada membran elastika eksterna. Selanjutnya pada vena dibagi menjadi tiga, yaitu ada venula, vena sedang, dan vena besar. Pada venula, di bagian tunika intima terdiri dari endotel, di bagian tunika media terdiri dari otot polos 1-3 lapis, dan di bagian tunika adventitia terdiri sabut kolagen yang membujur. Setelah itu pada vena sedang ditemukan pada ekstremitas, kepala, dan badan. Dan pada tunika intima terdiri dari endotel yaitu sabut elastis tak ada membran elastika interna. Selanjutnya tunika media terdiri dari otot polos sirkuler, dan tunika adventitia terdiri dari otot polos membujur, dan ini merupakan lapisan tertebal pada vena sedang. Setelah itu ada vena besar, dia yang termasuk vena besar itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, dan vena porta. Kemudian strukturnya ada tiga, pada tunika intima terdiri dari endotel, lalu otot polos membujur, dan terkadang ada membran elastika interna. Lalu pada tunika media ini merupakan lapisan yang sangat tipis. Selanjutnya pada tunika adventitia ini adalah yang tertebal, yaitu berisi otot polos membujur, tidak ada membran elastika eksterna. Kemudian perbandingan arteri dan vena yang sama ukurannya. Jadi pada arteri itu lumennya tidak ada darah dan ukurannya lebih kecil. Setelah itu dindingnya tebal dan kaku sehingga tampak bulat. Lalu dindingnya banyak jaringan elastis dan otot serta membran elastika internanya lebih jelas. Lalu pada vena lumennya itu terdapat darah dan ukurannya dia lebih besar. Setelah itu dindingnya berkuku dan membran elastika internanya kurang jelas. Jadi yang pertama yaitu ada arteri besar. Jadi arteri besar, ada sirkulasi besar, itu kan terdapat arteri besar dan vena besar. Nah, pada dinding arteri besar selalu dipenuhi dengan sabut otot bercampur dengan sabut elastis. Sabut elastis ini menjadi prominent di dinding pembuluh darah besar karena sabut elastis nanti akan mengatur kerja pembuluh darah untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi. Dan ini semua akan berperan besar dalam sistem pengaturan pembuluh darah yang diatur oleh jantung sebagai pompa. Baik, jadi ini adalah sediaan aorta dengan pengecatan VVD yang menjadi kuning hitam. Lalu sabut-sabut elastis tampak sebagai garis-garis coklat kehitaman yang pada tunika media tersusun sebagai fenestrated membran. Pada tunika media bagian atas susunan sabut-sabut berubah. Bagian ini akan berubah menjadi tunika intima, lalu yang berwarna kuning adalah sabut otot. Ini ya. Selanjutnya pada pembuluh darah sedang,
Ini adalah sediaan arteri dan vena dengan pengecatan PVG. Di preparat dalam bentuk pembuluh darah sedang yang berjalan bersamaan, kita bisa memotong preparatnya menjadi sebagian pembuluh arteri sedang dan sebagian vena sedang. Pada arteri, tampak sabut elastis di eksternal dan sabut elastis di internal. Ada juga sabut elastis di medianya. Sabut elastis ini lebih tebal di luar karena dia mengatur kekuatan di pembuluh darah saat melakukan vasokonstriksi. Pada semua arteri itu selalu terpotong baik, yaitu bulat sempurna seperti kepak balon yang dipotong bentang. Karena di dinding arteri itu kaya dengan serabut otot, sedangkan pada vena umumnya terpontong beliuk-liuk karena sabut otot di vena itu tidak sebesar di arteri. Pada vena umumnya ada sisa sel darah yang terjebak di tengah lumen vena, sedangkan di lumen arteri umumnya bersih. Selain itu, vena dan arteri yang sedang ini berjalan bersamaan pada percambangan dari arteri besar dan vena besar. Pada arteri, elastika internal itu tampak jelas berwarna hitam dan susunan sabutnya itu berarah sirkuler. Pada vena, tunika elastika internalnya itu tidak jelas dan hampir tidak kelihatan. Selain itu, susunan sabut elastisnya berarah longitudinal. Selanjutnya yaitu pembuluh darah kecil. Jadi yang di bagian kanan ini adalah arteri, bagian kiri adalah vena. Arterinya itu tampak terpotong bulat seperti cincin dengan endotel di dalamnya dan sedikit sabut otot polos di dindingnya, yaitu 2-5 lapis, dan tidak ada sabut elastis. Pada vena, potongannya tidak sempurna bulatnya karena dinding tipis dan terdapat sel darah yang terjebak di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada saat hewan coba yang dipakai untuk diambil preparatnya ini, darah yang ada di arteri otomatis tidak lagi terpompa jantung menuju arteri, sehingga arteri bersih, tetapi di vena tidak terangkat sehingga tertinggal. Lalu pada fase singkup, jantung itu melemah dan tidak mampu mengangkat darah yang ada di vena untuk masuk ke jantung dan terganti dengan kandungan oksigen. Jadi ini adalah sediaan vesicula seminalis dengan pewarnaan He. Jadi pada arteri kecil atau disebut arteriol dan vena kecil atau venul umumnya dia terlihat berdekatan. Jadi arteri yang di bagian kanan, vena yang di bagian kiri ini. Pada vena kecil tunika elastikanya tidak jelas dan bentuknya meleku-leku. Lalu pada arteri kecil, tunika elastika internalnya jelas, berbentuk bulat, dan terlihat sabun otot polos berarah sirkuler. Selanjutnya yaitu sabut Purkinje. Jadi kalau sel Purkinje itu ada di saraf, sabut Purkinje ada di jantung. Jadi sabut Purkinje adalah sabut tertentu yang dapat meneruskan rangsangan dengan kecepatan lebih besar. Pada beberapa binatang seperti domba dan kambing bentuknya sangat besar. Kemudian struktur sabut Purkinje itu terdiri dari sarkoplasma yang banyak, lalu miofibril yang sedikit berkasabut-sabutnya, diliputi sedikit jaringan ikat, serta letaknya subendokardia. Ini adalah sediaan jantung menggunakan pewarnaan He. Sekian dari saya, terima kasih.